Oke kawan-kawan, di sini ada sebuah koordinat titik dalam bidang koordinat x, y, di mana x dan y adalah bilangan bulat yang terpenuhi oleh nilai mutlak x kurang dari sama dengan 4 dan nilai mutlaknya y adalah kurang dari sama dengan 4. Tentu dari sini teman-teman bisa lihat bahwa nilai x yang memenuhi di pertidaksamaan nilai mutlak itu adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2 dan seterusnya sampai 4. Artinya di sini ada n-nya x itu ada 9 tuh. Banyaknya bilangan di dalam yang memenuhi untuk x ada 9. Begitupun dengan y sama juga, artinya yang memenuhi ada negatif 4, negatif 3, negatif 2 sampai dengan 4 positif. Jadi banyaknya banyaknya nilai untuk y itu juga 9. Karena di sana nilai mutlak ya, nilai mutlak pasti hasilnya selalu positif. Berarti ada 9. Artinya dari sini pasangan koordinat dari absis dan ordinatnya, ini absis, ini ordinat, koordinatnya si x, y itu ada berapa titik yang bisa terjadi adalah 9 kali 9. Berarti ada 81 titik koordinat. Semuanya ada 81. Ruang sampelnya di situ. Nah, sekarang kita lihat, setiap titik mempunyai peluang yang sama untuk terpilih, berarti dari 81 ini punya peluang yang sama. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah peluang terpilihnya titik yang jaraknya tidak lebih dari 2 dari titik asal nih. Dari titik asal tidak lebih dari 2. Kalau kita perhatikan koordinat Kartesius, ini titik asalnya adalah 0,0. Kalau jaraknya 2, berarti ke sini min 2, ini 2, ke atas 2, ke bawah juga 2 jaraknya. Berarti dalam kondisi seperti ini. Ini koordinat y, ini y, x ya. Sehingga jarak titik-titik yang diminta, kejadian yang jaraknya 2 ke titik asal ini adalah bentuknya lingkaran, teman-teman. Iya enggak? Bentuknya lingkaran di sana. Nah, ini adalah di dalamnya itu ada titik-titik. Di sini banyak titik sebenarnya yang jaraknya 2 adalah di sini nih. Nah, ya jaraknya 2 itu. Nah, kalau yang kurang dari 2 kan yang terpilihnya adalah tidak lebih ya. Tidak lebih berarti kurang dari atau sama dengan. Nah, tidak lebih berarti yang kurang dari sama dengan. Yang di sini adalah kurang dari sama dengan 2. Berarti ini semua nih titik-titik yang ada di situ. Cuma dari semua titik-titik yang ada di situ yang merupakan titik sampel, merupakan yang masih tergabung dalam ruang sampel adalah yang pasangan antara absis dan ordinat yang memenuhi ini tadi. Nah, pasangan di situ. Berarti kalau kita perhatikan kan ada ini 0,0. Masuk 0,0 ada. Terus di sini ada min 1, ini 1, berarti nanti ini min 1, ini 2, terus masuk ke sana berarti ada 1, ada 2, itu semua. Berarti teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada 1, ya kan, 2, 3, 4, 5. Ini udah 5 nih. Terus di sini naik ada 1, 2, di sini juga bisa 3. Kan, ini 1. Yang ini ya enggak, karena itu masih koma-koma tuh di sana. Nah, atau akar-akar. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, semua ada berapa? Kita perhatikan, tak kasih warna yang lain ya, merah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 kejadian yang memenuhi ini, tidak lebih dari 2, ada 13 kejadian. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa peluang yang ditanyakan dari persoalan itu adalah 13 dari semuanya 81. Terjawab di pilihan jawaban B. Nah kawan-kawan, dari soal ini ada diketahui peluang dari 3 orang yang bisa lolos di UGM. Peluang lolosnya ya, artinya ada peluang tidak lolos. Ingat, setiap nilai peluang itu paling kecil adalah 0, paling besar adalah 1. Ini adalah setiap nilai peluang. Sehingga ketika Ali mempunyai peluang berhasilnya adalah 0,7, maka peluang Ali gagal itu adalah 0,3 dari 1 min 0,7, diperolehnya dari situ. Begitupun dengan peluangnya Budi gagal. Peluang Budi gagal itu berarti ada 0,2 dari 1 dikurangi 0,8. Begitupun dengan si Dani, peluang Dani gagal itu berarti ada 0,1 dari 1 dikurangi 0,9. Nah, sekarang kita mainkan peluang lulus hanya 1 orang di antara ketiganya.
Hanya satu orang artinya ada kejadian-kejadian yang bisa terpenuhi, yaitu misalnya di sini Alinya lulus, Ali lulus, si Budi gagal dan Doni gagal. Bisa Ali gagal, Budi lulus, ini Doni yang gagal lagi karena satu orang yang lulus. Ini juga bisa si Ali gagal, Budi gagal dan si Doni yang lulus, Dian yang lulus, sorry. Nah, ini tinggal kita mainkan di sini. Oke. Ali lulus berarti 0,7, Budi gagal berarti 0,2, kita kali 0,2. Terus si Dani gagal 0,1, kita kalikan semua di sini berarti hasilnya adalah 0,014. Nah, 0,14. Nah, sekarang kita mainkan lagi Ali gagal. Ali gagal berarti ada 0,3 dikali Budi lulus berarti 0,8. Si Dani gagal adalah 0,1. Kita kalikan lagi berarti ada 0,024. Lalu dari sini lagi yang kemungkinan ketiga, Ali gagal punya peluang 0,3, Budi gagal itu punya peluang 0,2 dan si Dani lulus. Nah, ini Dani lulus 0,9. Kita kalikan 6 kali 9 0,056 54. Oke, tinggal kita jumlahkan antara semuanya tuh 0,014, 0,024 nama 0,054. Ketemu adalah 0,0 berapa tuh? Ujungnya 2, 12, nyimen 1, 29, 0,092 ada di pilihan jawaban B. Nah, itu peluang salah satu yang lulus. Oke, kawan-kawan, dari soal ini ada Chris yang berpeluang mendapat nilai A untuk matematika adalah 0,6. Artinya, selain A untuk matematika, selain nilai A untuk matematika itu adalah 1 dikurangi 0,6, ada 0,4. Lalu untuk peluang bahasa Inggrisnya dia 0,7. Berarti selain A untuk bahasa Inggrisnya itu adalah 1 dikurangi 0,7 dapat 0,3. Nah, sekarang ditanyakan adalah peluang Chris hanya mendapat 1 nilai A. Hanya mendapat 1 nilai A itu berarti bisa saja nilai matematikanya A, berarti bahasa Inggrisnya itu selain A. Kejadian yang kedua berarti matematikanya itu selain A dan bahasa Inggrisnya yang dapat A. Nah, dari sini kita sudah punya nilai peluang semuanya. Matematika dapat A punya peluang 0,6, sementara bahasa Inggris ketika selain A berarti dia punya peluang 0,3. Kita kalikan dapatnya adalah 0,18. Begitu. Yang kejadian kedua, matematika selain A itu adalah 0,4, bahasa Inggris dapat nilai A peluangnya adalah 0,7. Kita kalikan 0,28. Nah, peluang seluruhnya berarti kita tambahkan di situ. Ada berapa nih? 6 nyimpen 1 berarti ada berapa? 4. 0,46 ada di jawaban E. Gitu kawan-kawan. Oke, teman-teman, dari soal peluang berikut ini kita baca informasinya. Ada sebuah ruangan pertemuan, terdapat 6 pasang suami istri. 6 pasang berarti ada 12 orang ya, berarti di situ N-nya ada 12 orang. Jika dipilih 2 orang secara acak, berarti dari 12 orang itu dipilih acak 2, diambil 2, berarti pengambilan pemilihan orangnya itu tidak memperhatikan urutan, berarti menggunakan kombinasi. Kombinasinya adalah 12 diambil 2. Oke, kita hitung dulu ruang sampelnya ini. Berarti ruang sampelnya adalah C 12 2. Ada 12 faktorial dibagi 10 faktorial dikali 2 faktorial. Kita horek-horek berarti dapat berapa tuh? 11 kali 12. Yang bawah ada 1 kali 2. Ini kita mainkan berarti dapat 6. Dapatnya 6 kali 11, 66. Ini adalah ruang sampelnya. Dari 12 dipilih 2 acak. Kita tidak memperhatikan pasangan suami istrinya dulu. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama. Lalu berikutnya informasinya adalah maka peluang terpilihnya 2 orang tersebut suami istri. Nah, ini kita baru perhatikan suami istri yang berpasangan. Dari 12 orang itu berarti karena saling berpasangan berarti ada 6 pasang, sehingga banyak kejadian mereka berpasangan suami istri itu adalah ada 6 pasang yang dipilih 1, berarti C6 diambil 1. Tentu kita langsung bisa mendapatkan nilainya 6, atau teman-teman kalau menjabarkan berarti ada 6 faktorial dibagi 5 faktorial kali 1 faktorial, itu juga bisa, ini dihorek-horek ketemunya juga 6. Ini cara cepet aja, C6 1 langsung 6. Nah, sehingga peluang terpilihnya 2 orang itu berpasangan suami istri adalah
Ini langsung aja P gitu ya. Peluang terpilihnya pasangan suami istri adalah 6 dari 66 kejadian seluruhnya. Kita sederhanakan sama-sama bagi 6, berarti ada 1/11 ada di jawaban A. Gitu kawan-kawan. Terima kasih.